Halo sahabat pajak, di pertemuan 10 kemarin kan kita sudah mengetahui nih gimana sih cara mengisi formulir 1770 SS dan formulir 1721 A1-nya. Nah, di pertemuan 11 sekarang nih kita akan menjelaskan nih gimana sih cara mengisi formulir 1770S dan formulir 1721 A1-nya. Tonton terus video ini ya. Nah, di pertemuan 11 ini kita sudah diberikan nih contoh soal pengisian formulir 1770S-nya Bapak Diding Abdurrahim. Di sini juga udah ada nih data pribadinya Bapak Diding, informasi mengenai pemotong pajaknya, penghasilan lainnya, daftar hartanya, serta daftar keluarga Bapak Diding. Nah, di pertemuan 11 ini kita diperintahkan untuk mengisi formulir 1721A1 dan formulir 1770S-nya Bapak Diding. Nah, sebelumnya, untuk memudahkan kita dalam mengisi formulir 1721A1 dan 1770S-nya, kita lakukan dulu nih perhitungan pajak penghasilannya Bapak Diding. Seperti ini. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mengisi formulir 1721A1-nya untuk memudahkan kita dalam pengisian formulir 1770S-nya. Untuk nomor yang ada di sini, ini adalah nomor bukti potongnya. Nah, untuk NPWP pemotong dan nama pemotongnya ada di soal nih datanya. Selanjutnya, kita isi bagian A, identitas penerima penghasilan yang dipotong. Untuk bagian A ini, isi sesuai data yang ada di soal. Untuk status atau jumlah tanggungan keluarga untuk PTKP-nya Bapak Diding ini K1 ya, sesuai data yang ada di soal. Selanjutnya, untuk nomor 8 dan 9 dikosongkan aja, soalnya Bapak Diding ini kan bukan karyawan asing dan juga tidak memiliki kode negara domisili. Selanjutnya kita isi bagian B ya. Untuk nomor 1, gaji atau pensiun atau THT-JHT ini kita isi dari gaji pokok yang ada di data perhitungan tadi. Nah, selanjutnya untuk nomor 2, karena Bapak Diding ini tidak menerima tunjangan PPh dari kantornya, maka dari itu kita kosongkan aja ya nomor 2 ini. Nah, karena di data perhitungan tadi ada tunjangan jabatan, tunjangan transport, dan tunjangan lain-lain, kita jumlahkan aja ya, dan kita masukin ke bagian 3. Selanjutnya, karena Bapak Diding ini tidak menerima honorarium, premi asuransi, penerimaan dalam bentuk natura, bonus, dan lainnya, maka untuk nomor 4 sampai nomor 7 kita kosongkan aja ya. Selanjutnya di nomor 8 kita akan menghitung jumlah penghasilan bruto. Cara menghitungnya itu kita jumlahin aja dari nomor 1 sampai dengan nomor 7. Selanjutnya di nomor 9, di bagian pengurangan kita akan menghitung biaya jabatan atau biaya pensiun. Cara menghitungnya itu 5% dikali dengan jumlah penghasilan bruto tadi. Nah, udah dapet nih hasilnya, tapi sesuai ketentuan yang ada, biaya jabatan itu tidak boleh melebihi dari 6 juta. Maka dari itu, kita tulis 6 juta aja ya di sini. Selanjutnya di nomor 10, karena Bapak Diding ini tidak menerima iuran pensiun atau iuran THT-JHT, maka kita kosongin aja ya. Selanjutnya di nomor 11, kita akan menghitung jumlah pengurangan, yaitu kita jumlahkan dari nomor 9 sampai dengan nomor 10. Setelah itu, untuk nomor 12, kita akan menghitung jumlah penghasilan neto. Cara menghitungnya itu, jumlah penghasilan bruto yang ada di nomor 8 dikurangin dengan jumlah pengurangan yang ada di nomor 11.
Untuk nomor 13 kita kosongin aja ya, soalnya kan Bapak Diding ini tidak memiliki penghasilan neto di masa sebelumnya. Selanjutnya di nomor 14, untuk jumlah penghasilan neto untuk perhitungan PPh pasal 21 yang setahun atau disetahunkan ini, kita isi lagi dari nomor 12 karena jumlah penghasilan neto yang ada di nomor 12 ini sudah disetahunkan ya. Selanjutnya di nomor 15 ini ada penghasilan tidak kena pajak. PTKP-nya Bapak Diding ini kan K1 ya. Jadi K1 itu kan 63 juta. Jadi kita tulis aja di sini 63 juta. Nah, untuk kita mengetahui PKP-nya Bapak Diding ini berapa, cara menghitungnya itu kita kurangin aja nomor 14 dikurang nomor 15. Nah, udah dapat nih PKP-nya Bapak Diding, yaitu sebesar 52.750.000. Untuk nomor 17, PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan ini udah ada ya di data perhitungan. Untuk nomor 18 kita kosongin aja ya, soalnya kan PPh pasal 21 yang telah dipotong masa sebelumnya ini nggak ada. Lalu untuk nomor 19, PPh pasal 21 turut utangnya juga ada ya di data perhitungan. Dan untuk nomor 20, PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong dan dilunasi ini juga ada juga di data perhitungan. Nah, langkah terakhir dari pengisian formulir 1721A1 ini adalah bagian C, yaitu identitas pemotong. Untuk data pemotong ada ya di soal. Nah, udah beres nih pengisian formulir 1721A1-nya. Selanjutnya kita isi formulir 1770S-nya yuk. Dalam pengisian formulir 1770S ini ada 3 bagian. Yang pertama ada formulir induk, yang kedua lampiran 1, dan yang ketiga ada lampiran 2. Langkah pertama yang kita lakukan dalam pengisian formulir ini adalah yang pertama kita isi dulu lampiran 1 ya. Di lampiran 1 ini kita akan mengisi tahun pajaknya dulu. Setelah itu kita akan mengisi NPWP dan nama wajib pajaknya. Untuk data ini ada ya di soal. Nah, sebelumnya di lampiran 1 ini kita akan mengisi 3 bagian. Yang pertama bagian A, B, dan C. Bagian A ini digunakan untuk melaporkan besarnya penghasilan neto dalam negeri lainnya seperti bunga, royalti, sewa, penghargaan dan hadiah, keuntungan dari penjualan atau pengembalian harta, serta penghasilan lainnya yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam tahun pajak yang bersangkutan. Karena Bapak Diding ini tidak memiliki penghasilan neto dalam negeri lainnya, maka kita kosongin aja ya bagian A ini. Kita lanjut ke bagian B. Bagian B ini digunakan untuk menghitung besarnya penghasilan yang tidak termasuk objek pajak yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam tahun pajak yang bersangkutan. Nah, karena di data soal yang kita punya di penghasilan lainnya, Bapak Diding ini menerima warisan dari orang tuanya berupa tanah senilai 250 juta rupiah, maka kita masukin aja ya ke bagian B. Karena memang sudah jelas ya warisan ini bukan objek pajak. Langsung kita jumlahin aja ya bagian B ini, karena di penghasilan lain yang diterima oleh Bapak Diding ini, ia hanya menerima warisan saja. Lanjut ke bagian C. Bagian C ini merupakan rincian angsuran PPh atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak berupa pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah yang diperhitungkan sebagai kredit pajak. Untuk pengisian data di bagian C ini, kita isi sesuai data yang ada di soal ya. Langsung kita jumlahin aja ya bagian C ini. Nah, sudah selesai nih pengisian lampiran 1-nya. Selanjutnya kita lanjutkan pengisian lampiran 2. Di lampiran 2 ini kita harus mengisi tahun pajaknya dulu. Setelah itu kita isi lagi NPWP dan nama wajib pajaknya. Sama kayak tadi ya, datanya ada di soal. Nah, di lampiran 2 ini kita akan mengisi 4 bagian A, B, C, dan D. Untuk bagian A, penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final ini diisi dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang telah dikenai pajak penghasilan final dan atau bersifat final dalam tahun pajak yang bersangkutan.
Nah, dari data penghasilan lainnya yang kita punya di data soal, Bapak Diding ini menerima honor ceramah di Masjid Al-Furqon yang belum dipungut PPh-nya sebesar 5 juta, lalu menerima sewa bangunan sebesar 20 juta, dan menerima bunga deposito Bank BRI sebesar 15.500.000. Nah, langsung aja yuk kita masukkan penghasilan lainnya ini ke dalam bagian A. Yang pertama, diketahui Bapak Diding ini menerima bunga deposito Bank BRI sebesar 15.500.000. Maka dari itu kita masukin ke nomor 1. Selanjutnya, Bapak Diding ini menerima sewa bangunan sebesar 20 juta. Maka dari itu kita masukkan ke nomor 8. Selanjutnya, Bapak Diding menerima honor ceramah sebesar 5 juta. Maka dari itu kita masukkan ke nomor 14. Karena nomor 14 ini digunakan untuk menampung penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final lainnya yang tidak disebutkan di nomor 1 sampai dengan nomor 13. Langkah selanjutnya dalam pengisian bagian A ini adalah menghitung PPh terutangnya. Karena bagian A ini merupakan penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final, maka untuk tarifnya sendiri diatur di dalam PPh pasal 4 ayat 2. Setelah kita menghitung PPh terutangnya, langkah selanjutnya adalah menjumlahkan bagian A. Selanjutnya kita isi bagian B. Bagian B ini digunakan untuk melaporkan harta usaha serta harta non-usaha pada akhir tahun pajak yang dimiliki atau dikuasai wajib pajak sendiri. Untuk pengisian bagian B ini, datanya ada ya di soal mengenai daftar harta Bapak Diding. Setelah itu langsung kita jumlahin aja ya harga perolehan yang ada di bagian B ini. Selanjutnya kita isi bagian C, kewajiban atau utang pada akhir tahun. Karena Bapak Diding ini tidak memiliki kewajiban atau utang pada akhir tahunnya, maka kita pasangin aja ya. Lanjut ke bagian D. Bagian D ini diisi dengan daftar susunan anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya Bapak Diding. Nah, untuk pengisian bagian D ini datanya ada di soal ya. Nah, udah beres nih pengisian lampiran 2-nya. Untuk langkah selanjutnya, kita isi formulir induknya yuk. Sama seperti tadi, di formulir 1770S ini kita harus mengisi dulu tahun pajaknya. Selanjutnya, kita isi identitas wajib pajaknya. Datanya ada di soal ya. Selanjutnya kita isi huruf A penghasilan neto. Untuk nomor 1 penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, kita isi dengan akumulasi jumlah penghasilan neto yang ada di formulir 1721A1 yang sebelumnya sudah kita hitung ya. Selanjutnya untuk nomor 2 dan nomor 3 kita kosongin aja ya, soalnya kan Bapak Diding ini tidak menerima penghasilan neto dalam negeri lainnya dan penghasilan neto luar negeri. Untuk nomor 4, kita jumlahkan penghasilan neto, yaitu dari nomor 1 sampai dengan nomor 3. Selanjutnya untuk nomor 5, zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib, ada ya datanya di soal. Di nomor 6, kita akan menjumlahkan penghasilan neto setelah pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib. Cara menghitungnya, kita kurangkan nomor 4 dengan nomor 5. Selanjutnya untuk huruf B penghasilan kena pajak. Di nomor 7 ini PTKP-nya Bapak Diding kan K1. Jadi langsung kita isi aja di sini ya 63 juta. Untuk nomor 8 kita akan menghitung PKP-nya. Caranya nomor 6 dikurangi dengan nomor 7. Untuk huruf C, PPh terutang, di nomor 9 ini kita akan mengisi PPh terutangnya yang merupakan hasil dari angka 8 dikali dengan tarif pasal 17 UU PPh. Seperti ini perhitungannya. Untuk nomor 10 kita kosongin aja ya. Dan untuk nomor 11 kita akan menjumlahkan PPh terutang ini dari nomor 9 sampai dengan nomor 10. Selanjutnya untuk huruf D, kredit pajak, di nomor 12, PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain atau ditanggung pemerintah, ada ya di lampiran 1.
di bagian C, kolom 7. Untuk nomor 13, kita kurangin dulu ya, nomor 11 dikurang dengan nomor 12. Dan ternyata ada PPH yang lebih dipotong atau dipungut, sehingga kita silang huruf B ya. Selanjutnya untuk nomor 14 dan nomor 15 kita kosongin aja ya. Nah, selanjutnya untuk nomor 16, karena diketahui PPH ini lebih bayar, maka kita silang huruf B, yaitu PPH yang lebih dibayar PPH pasal 28A. Dan selanjutnya, nomor 17 ini hanya diisi apabila terdapat jumlah PPH yang lebih bayar pada nomor 16, sehingga wajib pajak ini harus memberi tanda silang pada kotak yang tersedia. Dan karena PPH terutang lebih bayar ini diperhitungkan dengan utang pajak, maka kita silang huruf B. Lanjut ke nomor 18. Karena PPH pasal 25 tahun berikutnya ini dihitung berdasarkan 1/12 dari jumlah PPH angka 13, maka kita silang huruf A ya. Dan selanjutnya kita hitung angsuran PPH pasal 25 tahun pajak berikutnya. Lanjut ke huruf G, lampiran. Nah, karena kita melampirkan fotokopi formulir 1721A1, maka kita silang huruf A ya. Nah, langkah terakhir nih, kita akan mengisi pernyataan. Pernyataan ini dibuat sehubungan dengan jaminan akan kebenaran dan kelengkapan pengisian SPT tahunan. Apabila ternyata diisi dengan tidak benar dan atau tidak lengkap, wajib pajak akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, langsung aja kita isi pernyataannya. Nah, udah selesai nih pengisian formulir 1770S-nya. Jadi, kayak gitu tuh sahabat pajak, cara mengisi formulir 1770S dan formulir 1721A1. Mudah kan? Nah, sebelumnya buat kalian yang mau kuliah praktis, instan kerja, pilihan karir seumur hidup, yuk masuk Politeknik Praktisi Bandung. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya ya.